Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Sedap dap dap. Hai guys, gimana? Masih ketemu binatang ketika main ML? Dark System Monton? Oke, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih atas nama editor India berkelas, sutradara Indosiar, Caca agak cantik sedikit. Buset. Buat ayangku Vino, pengen banget fotoku kamu post sekali. Pakai lagu azab juga nggak apa-apa. Lah, Mbak, mau meninggoy kah? Oke, daripada berbacot ria lagi, mari kita mulai. Film yang keburikannya seperti muka mantan kalian dibuka dengan sebuah keluarga, ada Indra dan istrinya Indri. Buset, malah jadi upil-ipil. Dan istrinya Mega, aduh, jadi ngeri dengar kata Mega. Tapi kalau dilihat-lihat muka si Indra kok mirip mucikari mandi guyur air ya? Apakah ini cerminan ketika beliau tua? Kala itu Indra diceritakan baru aja dipecat sampai membuat mertuanya marah-marah, apalagi Mega saat ini sedang ingin meloginkan calon penerus Matadornya. Ya buat kalian yang nggak tahu Matador, silahkan cek di Google. Alhasil karena tak terima punya menantu pengangguran, ibunya pun mengusir Indra dari sana sebelum ia mendapatkan pekerjaan. Cita-cita jadi orang kaya tapi males. Kok sama kayak si tukang mandi lumpur. Pengen kaya tapi cuman modal left tok-tok abis itu ngemis sedekah singa. Namun karena nggak ada pilihan lain, Indra pun mau nggak mau harus menjadi seorang builder. Dimana ketika ia bekerja bukannya membantu builder yang lainnya membangun TH10, si Indra ini malah AFK menunggu TH itu jadi sendirinya. Jadinya si bos yang melihat itu ia pun langsung mengeki Indra dari sana. Kerjanya cuma angkat batu bata doang, kerja apaan? Lu mau kerja yang cuman tidur? Nyalon sana. Nah, saat pulang menuju kampung, Indra pun melihat seorang pengemis offline yang dengan gampang menghasilkan uang dari hasil kegabutannya AFK di samping jalan. Jadinya Indra yang memiliki jiwa ATM amati tiru mati aja lu, ia pun menerapkan ide itu ke dirinya dengan bermodalkan tas abad pertengahan zaman Fir'aun, tali rapia dan plastik kiloan, lalu mangkok tempat makan anjing untuk meminta sedekah. Lalu dari kejauhan lagi-lagi Indra melihat sebuah motivasi di mana ada Sasuke yang sekarang berjualan di real negeri Konoha. Jadinya Indra pun menerapkan cara tersebut dengan berpura-pura menjadi Sasuke yang sehabis adu Rasengan dengan Naruto agar orang-orang pada kasihan dan memberikan cuannya supaya Indra bisa membeli satu set tangan Hashirama. Buset, banyak juga ya hasil dari ngemis. Nah, ketika Indra pulang ke rumah, Indra pun memberikan uangnya ke Mega berpura-pura kalau itu hasil kerjanya sebagai builder. Tapi Mega bukannya berterima kasih, ia malah menyepam berbagai pertanyaan. Kamu sehari kenapa bisa ngasilin 300.000? Nih cewek dikasih duit salah, nggak dikasih duit salah. Merasa Mega dan mertuanya curiga dengan Indra, jadinya Indra pun memutuskan untuk pulang seminggu sekali supaya ia tak dispam berbagai pertanyaan yang menjebak lalu berujung wasted bagi rumah tangganya. Namun setelah 1 minggu akhirnya Mega mengetahui kebenarannya karena kebetulan ia bertemu dengan teman builder Indra yang mengatakan kalau Indra telah di-kick menjadi builder dan sekarang entah kerja di mana. Buset, ini kameramen faedahnya apa nyorot di bawah pelek motor? Nah, mendengar itu malam harinya Mega pun bertanya-tanya ke Indra apa pekerjaannya, lalu dengan kekuatan Anjay, aku bohong. Indra pun mengaku sudah diangkat menjadi mandor di kota. Kamu lihat dong, dari hasil pekerjaan baruku ini, aku bisa beli mobil. Gila, modal ngemis doang bisa beli mobil. Setelah mendengar Indra menjadi mandor, mertuanya pun auto bangga ke Indra, bahkan membela Indra saat dicurigai oleh Mega. Ya, biasalah ciri-ciri mertua jatuh cinta ke menantunya. Ini kok kayak kasusnya yang dulu viral ya. Keesokan harinya ketika Indra bekerja, Indra ternyata bukan cosplay menjadi Sasuke yang terkena Rasengan lagi, melainkan Sasuke yang tak menerima Cakra Rikudo saat Baiwan melawan Naruto. Auto buntung dua-duanya tuh tangan. Dari kejauhan teman Indra pun melihat Indra yang buntung dan ketika ingin disamperin, Wah, kok nggak ada sih? bisa-bisanya tiba-tiba berflicker padahal jarak lampu merah ke Indra kelihatan banget loh. Nah, akibat kehilangan jejak Indra, temannya pun datang ke rumah Indra dan bilang ke istrinya kalau ia melihat Indra sedang mengemis dengan keadaan tangan di-delete dari kehidupan.
Mega yang mendengar itu tentunya ia sangat kaget tapi nggak sampai jantungan dan mati, di mana ia langsung mencoba menelpon Indra yang kala itu sibuk disawer oleh para figuran yang disuruh oleh kru film. Karena aslinya mah mana ada orang rame-rame gini nyawer pengemis, logikanya mana? Oh ya, bagi kalian yang mau nomor istrinya Indra, tuh nomornya. Kala itu tentunya si Indra tak menjawab telepon dari Mega sehingga membuat ibu Mega khawatir. Buset Bu Mega. Alhasil ia pun mengajak ibunya ke kota untuk melihat keadaan si begundalnya. Ketika sampai di kosan Indra, Indra pun begitu kaget melihat keluarganya datang tanpa mengucapkan welcome to Mobile Legends. Namun beruntungnya tak ada barang-barang yang mencurigakan di tempat Indra selain mangkok bersih ini yang Mega curigai kalau itu mangkok untuk mengemis. Karena tadi ada warga yang lihat kamu ngemis. Muka aku nih pasaran loh. Walah, jujur sekali beliau. Bentar. Lah, bener cuy, pasaran. Keesokan harinya saat Indra akan berangkat kerja, Mega pun memiliki ide dengan mengikutinya dari belakang dan yang nggak manu akalnya di sini, bisa-bisanya keluar rumah cuma nutup pintu doang, kagak dikunci loh. Pantesan aja tingkat kriminal meningkat sekarang. Nah, di TKP, Mega pun berhasil memergoki Indra yang bersiap-siap menjadi pria dengan keadaan tanpa lampu. Dan sungguh terkejutnya Mega mengetahui selama ini suaminya bekerja sebagai pengemis. Apalagi Indra juga begitu terkejutnya melihat kehadiran istrinya yang tiba-tiba bisa recall di sana. Dari hasilku seperti ini aku bisa beli mobil. Suami kamu itu benar. Lah, kok malah pindah kubu? Alhasil karena merasa risih ada istrinya, Indra pun langsung pergi dari sana untuk mencari tempat ngemis yang baru. Loh. Itu kaca mobil dibuka terus tadi ditinggal gitu aja. Bisa-bisanya nggak hilang. Bukan di Wakanda kali ya ini syutingnya. Nah, ketika kembali ke kosannya, Indra pun marah-marah karena katanya ia hampir ditumbuk oleh para warga akibat ketahuan pura-pura buntung, dan itu semua karena salah Mega yang punya mulut seperti toa marah-marah di jalanan. Jadinya karena Indra sudah ketahuan pura-pura buntung, ia pun menyuruh mertuanya untuk menggantikan posisinya, di mana mertuanya ini sebenarnya nggak mau tapi tetap saja dipaksa. Alhasil ia pun meng-shutdownkan dirinya saja dari kehidupan. Astagfirullahaladzim. Aku ini meninggal. Gila, cuman modal taruh jari dekat hidung doang bisa nyatain orang meninggoy. Trik macam apa ini? Si Mega yang mengetahui ibunya terdeletkan, ia pun tentunya menangis histeris sampai membuat member di perutnya ikut merintih kesakitan. Dan kata dokter, calon member penerus Matador di perut Mega harus terdeletkan. Wow, double kill. Lihat jalannya kayak anak paskib. Kaku kali. Kala itu si Mega menyuruh Indra untuk berhenti menjadi pengemis, tapi tentunya kata-kata itu tak diperdulikan karena bagi Indra, kerjaan mengemis sangat cocok untuknya yang memiliki pengalaman 8 jam bengong gak ngapa-ngapain. Namun ketika hendak mengemis lagi, Indra memikirkan sebuah ide yang sangat di luar nalar, di mana ia datang ke kampung untuk merekrut seorang kakek-kakek yang nantinya dijadikan karyawan ngemis offline. Kakek mau kan bekerja sama saya? Mau. Tanya dulu lah Bambang kerjanya apa, baru bilang mau. Tapi nggak nyalahin sih, namanya juga orang tua. Apalagi entitas terkuat di bumi emak-emak. Nah, karena nih mak mau-mau aja, ketika sampai di kota, ia pun langsung diberikan beberapa properti seperti botol plastik dan tas dari zaman bahula. Dan begitu kagetnya dua beliau ini karena kerjaan yang ditawarkan ternyata sebagai pengemis offline. Saat itu Indra pun hanya duduk santuy menerima setoran dari para karyawannya yang entah mereka punya mulut atau enggak. Padahal tinggal teriak minta tolong aja mereka bisa selamat, apalagi posisi mereka berada di jalan raya. Sangat-sangat tidak manu akal, bukan? Nanti jam 6 sore, saya bakal jemput kalian di sini lagi. Di belakang ada mobil polisi loh, bisa-bisanya ada pengemis berkeliaran. Dan benar saja beberapa menit kemudian datanglah pasukan Syesat Pol yang langsung mengketar-ketirkan para karyawan pengemis Indra. Terlebih lagi mereka mengejar Indra, karena mengetahui Indra adalah bosnya. Indra yang menolak ditangkap, ia pun berusaha kabur menuju mobil spek turbonya, dan ketika di jalan, mobil itu pun menabrak tempat jual bensin ecer, sehingga menghasilkan efek-efek api gratis yang sungguh mengrealistiskan. Tapi kok bensin jatuh bisa kebakaran ya?
Beruntung kala itu ada para minion yang membantu Indra, jadinya si Indra pun tak jadi terpanggang di dalam mobil. Singkat waktu 1 triliun tahun setelah kejadian itu, kini Indra pun beneran jadi gelandangan. Sampai makan pun Indra harus bertumbuk dan adu mekanik dengan si gondrong ini, dan akhirnya Indra pun tertabrak dan berguling-guling seperti babi guling. Buset, banyak kali dannya. Seperti biasa setelah terjadi kecelakaan, dengan sigap para minion masuk ke tempat syuting untuk membawa Indra ke rumah sakit. Dan sungguh membagongkan di sini, hanya bermodalkan keserempet motor Mio Offroad aja, ini tangan Indra sampai di-delete dari kehidupan. Ya kalau patah masuk akal lah, ini buntung loh, gila. Emang gelap banget ide-ide penulis naskahnya ya. Kala itu Mega yang datang ke sana, entah ini begundal Indra malah tiba-tiba punya tenaga buat bangun, bahkan main tarik tambang dengan Mega, di mana Indra ingin membawa Mega ke sebuah pohon lalu mengikatnya untuk diultivalir. Hati-hati bang. Tuh celana pakai melorot lagi, hampir aja sempak rasa kuntilanaknya kelihatan. Kok bisa ini orang punya 2 tangan kalah sama yang 1 tangan? Lagian cara ngikat talinya gimana dah? Mana bisa kan pakai 1 tangan? Saat itu dari atas Yudora pun menyambar ultinya, menciptakan ulti api-api yang sungguh realistis, sampai api itu menjatuhkan sebuah tombak Moskov yang langsung menyetun Indra ke tanah. Alhasil karena terkena stun, kini kondisi Indra benar-benar seperti Sasuke yang bewan dengan Naruto tanpa diberi cakra Rikudo. Gelap, buntung dua-duanya. Lagian itu tangan Indra kayak tanah liat cuy, kena senggol dikit luntur. Kamu yang bikin aku seperti ini. Aku talak kamu. Lah, bagus dong bisa nyari suami yang punya tangan. Gelap. Keesokan harinya ketika Indra bekerja, Sekarang aku benar-benar buntu. Pasti orang-orang pasti bakalan kasihan sama aku. ada ya orang kayak gini lebih mentingin duit daripada anggota tubuh. Dan baru aja bekerja menjadi deril pengemis buntung, Indra pun didatangi oleh Biksu yang sudah pensiun, di mana ia mengambil uang ngemis Indra untuk top up Genshin Impact agar bisa ketemu dengan Yayang 2 dimensinya. Asik. Kok ngakak kali ya lihat Indra lari. Coba deh ulang. Gelap. Nah, akibat mengejar uangnya, si Indra pun sampai menyundul sebuah Johnson yang melintas hingga dirinya tershutdown-kan. Di rumah sakit, setelah 2 tangan di-delete dari kehidupan, kini 2 mata yang di-delete dari kehidupan seakan-akan ditusuk oleh Boruto. Bapak kehilangan penglihatan untuk selamanya. Gila, ini film azab paling gelap cuy. Yang bikin naskah nggak ngotak kali. Akibat kecelakaan itu, kedua kaki Bapak harus diamputasi. Weh, ternyata kakinya juga dong. Lampu mana lampu? Setelah terdelete-nya semua anggota badan, si Indra bisa-bisanya tetap kekeh sama keinginannya yang ingin menjadi pengemis profesional. Alhasil ia pun tak sengaja mengaktifkan turbo di kursi rodanya, hingga kursi roda itu mengeluarkan nos dan menabrakkan Indra ke sebuah batu. Sampai kini giliran nyawa Indra lah yang harus terdelete-kan. Nah, singkat waktu ketika penggiringan jenazah si gelap ke neraka, figuran yang entah belum makam ini tiba-tiba lemas sampai menjatuhkan keranda si gelap. Jadinya Pak Ustadz meminta bantuan dengan menggunakan aplikasi Go Ambulan sehingga mereka menuju ke makam menggunakan mobil ambulan. Tapi ketika di jalan si Johnson tak sengaja menginjak kecoa sampai ia menjadi gelai. Dan akhirnya memogokkan dirinya. Alhasil karena mobil yang mogok, figuran pun meminjam sebuah gerobak untuk membawa keranda si gelap ke neraka. Namun tetap saja di perjalanan selalu dibuat susah oleh si penulis cerita karena tiba-tiba gerobaknya mengalami patah tulang. Dan mau nggak mau para figuran pun harus mengeluarkan sedikit tenaganya untuk mengangkat keranda si beban ke pemakaman. Dimana ketika sampai dan saat memasukkan si gelap ke liang lahat, sebuah tombak Moskov sepanjang rudal kalian pun terjatuh, men-smackdown makam si Indra sampai menambah kerjaan para warga. Dengan muka seperti nahan boker, para warga pun mencoba memindahkan tombak tersebut, tapi tetap saja hasilnya nihil bahkan nambah parah, karena sekarang makam si Indra malah kebakaran. Wow, bukannya menyelesaikan masalah, malah nambah masalah. The Real NPC GTA.
Oke, pesan immortalnya di sini sangat ditekankan bagi kalian yang ingin melakukan pengazaban, sangat diharuskan tidak boleh memiliki istri terlebih dahulu. Karena jika kalian perhatikan, sejak istri Indra mengetahui Indra cosplay jadi Sasuke, kehidupan Indra auto berubah drastis karena dari awalnya yang cuman cosplay malah jadi kenyataan. Begitu juga sebaliknya, kalau kalian sudah punya istri, cosplaylah yang baik-baik, maka dengan kekuatan istri kalian, hal tersebut akan menjadi kenyataan. Asik. Tapi intinya, stay wak-wak guys.